Halo semua penonton remaja disorientasi, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, namaku Faisal. Seperti biasa, setiap laporan keuangan Indonesia keluar, remaja disorientasi akan merangkumnya buat kamu. Sebenarnya kalian bisa melihat informasi ini di channel Kemenkeu. Tapi buat kamu yang gak mau panjang-panjang banget, aku sudah ngerangkuminnya buat kamu. Tujuan dari pembuatan video ini adalah mengenalkan bagaimana sih perekonomian Indonesia saat ini, supaya kamu semua biar gak gampang digiring oleh opini orang yang ngomong cuman hanya karena opini tanpa adanya data yang jelas. Aku mulai dari nilai tukar rupiah ya. Nilai tukar rupiah mulai dari Januari sampai Juli tahun 2023 mengalami apresiasi di 3,2% dan sekarang di level 15.300-an. Kayaknya lemah sekali ya rupiah kita. Namun sisi positifnya, hasil ekspor akan meningkat. Begitu juga dengan orang yang mendapatkan gaji dalam bentuk dolar. Beralih ke pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17%. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi berdasarkan daerah, Jawa adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 57%. Udah gak kaget ya, soalnya semua lengkap banget infrastrukturnya di Jawa. Pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari Sumatera sebesar 21% yang didukung oleh kelapa sawitnya. Pertumbuhan ekonomi ketiga datang dari Kalimantan sebesar 8,3% yang didukung oleh pembangunan IKN. Sulawesi sebesar 7% dan Bali sebesar 2,8% yang didukung oleh sektor pariwisatanya. Sayangnya meskipun Papua punya banyak tambang, pertumbuhan ekonominya yang paling kecil, 2,6%. Semoga pembangunan yang daerah tertinggal bisa segera dibangun dengan lancar tanpa adanya korupsi ya. Topik selanjutnya adalah inflasi. Mari kita bandingkan dulu dengan negara-negara ASEAN yang di posisi pertama dengan inflasi yang paling rendah. Inflasi Thailand 0,4%, Vietnam 2,1%, Malaysia 2,4%, Indonesia di 3,1%. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh naiknya suku bunga Indonesia di angka 5%, Singapura 4,5%, Filipina 4,7%, dan kita beralih ke negara-negara G20. Aku bandingkan aja dengan negara-negara G20 yang berkembang saja ya. Aku mulai dari nomor 1, Indonesia di 3,1% yang paling rendah, Brazil 3,2%, India 4,8%, Afrika Selatan 5,8%, Turki 47%, dan Argentina yang paling mengkhawatirkan di 115%. Masuk ke PMI. Bagi kalian semua yang nggak tahu indeks PMI itu apa, indeks ini menggambarkan sektor manufaktur di suatu negara. Apabila PMI di atas 50%, berarti suatu negara industrinya mengalami ekspansi atau kemajuan. Sebaliknya, kalau di bawah 50%, berarti kontraksi alias kemunduran. PMI Indonesia mengalami ekspansi sebesar 53%, dan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Vietnam 57% lebih tinggi, negara G20 yang sedang berkembang, India 48,7%, Malaysia 47,8%. Pendapatan negara yang terkumpul mulai dari bulan Januari hingga Juli 2023 sebesar 1.614 triliun rupiah. Sudah terpenuhi 65% dari total target APBN dan 4,1% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan negara dibagi jadi 3 garis besar. Garis besar pertama yaitu negara mendapatkan penghasilan dari pajak. Pendapatan negara dari pajak sebesar 1.109 triliun rupiah. Sudah terrealisasi sebesar 64% dari target APBN. Pendapatan pajak juga dibagi menjadi 4. Dibagi non-migas 636,5 triliun rupiah, sudah terrealisasi 73% dari target APBN, meningkat 7% dibandingkan tahun lalu. PPN dan PPNBM sebesar 417 triliun rupiah, PBB 9,6 triliun,
Lalu PWH migas 45 triliun yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena permintaan global yang turun. Dan untuk informasi masuk ke penerimaan kepabeanan sebesar 149,8 triliun rupiah yang cuma 49% turun dari target APBN dan 19% lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Penyebab turunnya sektor ini karena turunnya rokok sebesar 8,5%. Yang kedua, bea keluar juga turun sebesar 81%. Hal ini dikarenakan harga CPO yang turun dan jumlah volume ekspor yang turun. Untungnya masih didukung oleh tarif impor dengan kenaikan dolar. Sektor pendapatan negara bukan pajak juga menyumbang sebesar 355,5 triliun rupiah atau 80% dari target APBN dan meningkat 5,4% dari tahun sebelumnya. Pos ini terdiri dari sumber daya alam migas. Selain sudah membayar pajak, mereka juga membayar PNBP, jadi totalnya 69 triliun. Pos ini mengalami penurunan karena harganya yang jatuh dan jumlah produksinya juga turun. Beralih sumber daya alam non-migas mengalami penguatan karena pembayaran royalti batubara yang meningkat. Hasilnya 135 triliun. Kekayaan negara yang dipisahkan datang dari dividen BUMN sebesar 60 triliun. Kemudian lainnya 96 triliun, BLU 43 triliun. Setelah kita membahas soal pendapatan negara, mari kita bahas belanja negara dipakai buat apa aja. Total belanja negara 1.461 triliun sudah terrealisasi sebesar 47% dari target APBN dan naik 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja negara dibagi menjadi dua garis besar. Garis besar yang pertama, belanja pemerintah pusat. Alokasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2023 sebesar 1.020 triliun. Pos ini juga dibagi dua lagi, KKL sebesar 493 triliun atau belanja kementerian. Dan belanja non-KL, belanja ini meliputi subsidi dan kompensasi sebesar 527 triliun. Dan ini dia adalah alokasi belanja negaranya. Lalu, garis besar yang kedua yaitu transfer ke daerah sebesar 441 triliun rupiah. Pos ini naik sebesar 6,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini dia alokasinya ya. Oke, setelah pendapatan dikurangi belanja negara, hasilnya APBN Indonesia mengalami surplus sebesar 152 triliun atau 0,72% dari produk domestik bruto. Dan Indonesia mengalami keseimbangan premier 394,5 triliun rupiah. Bagi kamu yang belum tahu apa itu keseimbangan premier itu apa? Keseimbangan premier itu adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara tanpa dipotong pembayaran hutang negara. Jadi jika kita tidak membayar hutang, surplus kita 394,5 triliun rupiah. Beralih ke capital flow Indonesia. Bagi kamu yang belum tahu capital flow itu apa, capital flow adalah dana yang masuk atau keluar di suatu negara. Apabila suatu negara mengalami pemasukan investasi yang lebih banyak, maka negara tersebut mengalami capital inflow. Dan apabila dana investasi keluar, disebut capital outflow. Saat ini Indonesia mengalami capital inflow sebesar 116 triliun
terdiri dari 91 triliun ke SBN dan 25 triliun ke pasar saham. Dan yang terakhir kita bahas soal hutang negara. Rencana berhutang Indonesia pada tahun 2023 sebesar 696 triliun. Tapi Indonesia baru berhutang 195 triliun atau 28% dari target APBN. Dari total target APBN dan turun 17,8% dibandingkan tahun lalu. Baik, itu dia rangkuman APBN Indonesia bulan Agustus 2023. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ya. Dan sekian dari Remaja Disorientasi, saya Faisal, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.